Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki kuliah perdana mata kuliah studi Quran dan Hadis. Pada pertemuan pertama ini saya akan memberikan sebuah pengantar kuliah. Siapkan buku catatan kalian, kemudian rangkumlah apa yang akan saya jelaskan berikut ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, baik lafaz maupun uslubnya. Suatu bahasa yang kaya akan kosakata dan syarat makna. Meskipun demikian, orang yang mahir berbahasa Arab sekalipun akan tetap mengalami kesulitan atau memerlukan ilmu tertentu dalam memahami Al-Quran. Karena penguasaan bahasa Arab saja tidak cukup untuk itu, sehingga diperlukan sebuah ilmu pengetahuan yang disebut ulumul Quran. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa studi Al-Quran merupakan ilmu yang sangat penting dimiliki oleh seseorang untuk mengkaji lebih dalam mengenai ayat-ayat Al-Quran. Secara etimologi, ulumul Quran terdiri dari dua kata, yakni ulum dan Al-Quran. Ulum merupakan jamak dari al-ilm, berarti ilmu, maka ulum berarti ilmu-ilmu. Berdasarkan pengertian itu, maka dapat disimpulkan bahwa ulumul Quran adalah ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Jadi, ulumul Quran secara istilah bermakna segala ilmu yang membahas tentang kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan turunnya, bacaan, kemukjizatan, dan lain-lain. Atau Az-Zarqani mengatakan bahwa ulumul Quran adalah kajian-kajian yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari aspek turun, susunan, pengumpulan, tulisan, bacaan, tafsir, mukjizat, dan nasih mansuh, dan lain-lain. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran adalah termasuk dalam perbincangan ulumul Quran. Selanjutnya mengenai kemunculan istilah ulumul Quran. Untuk pertama kalinya, para penulis menyatakan bahwa istilah ini muncul pada abad ke-6 Hijriyah oleh Abu Fars bin al-Jauzi. Pendapat ini didukung pula oleh As-Suyuti dalam pengantar kitab Al-Itqan. Sementara itu, Az-Zarqani menyatakan bahwa istilah ini muncul pada awal abad ke-5 Hijriyah melalui tangan Al-Hufi dalam karyanya yang berjudul Al-Burhan fi Ulumil Quran. Dari definisi yang telah saya jelaskan sebelumnya tentang ulumul Quran, dapat digambarkan bahwa ulumul Quran ini mencakup banyak bahasan. Bahasannya sangat luas sekali, antara lain tentang ilmu nuzulul Quran, asbabul nuzul, qiraah, ilmu nasih wa mansuh, ilmu fawatihus suwar, serta masih banyak yang lainnya. Karena begitu luas dalam kajiannya itu biasanya diakhiri dengan ungkapan dan lain-lain. Nah, ungkapan ini menunjukkan bahwa kajian ulumul Quran itu tidak sebatas pada ilmu-ilmu yang telah disebutkan tadi, tapi lebih banyak dari itu yang tidak mungkin disebutkan semua dalam definisi tersebut. Selanjutnya berkenaan dengan persoalan ini, Muhammad Hasbi As-Siddiqi berpendapat bahwa ruang lingkup pembahasan ulumul Quran terdiri dari 6 pokok, yakni persoalan turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran, menyangkut waktu dan tempat turunnya Al-Quran, sebab-sebab turunnya Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran. Yang kedua, persoalan sanad atau rangkaian para periwayat yang menyangkut riwayat mutawatir, riwayat ahad, riwayat syad, macam-macam qiraat, para perawi dan penghafal Al-Quran, dan cara penyebaran riwayat. Selanjutnya persoalan qiraat atau cara pembacaan Al-Quran. Persoalan ini menyangkut cara berhenti atau wakaf, cara memulai atau ibtidak,
Kemudian imalah, bacaan yang dipanjangkan, meringankan bacaan hamzah, memasukkan bunyi huruf sukun kepada bunyi sesudahnya atau idgham. Persoalan selanjutnya yaitu persoalan kata-kata dalam Al-Quran yang menyangkut kata-kata Al-Quran yang asing atau gharib, kata-kata Al-Quran yang berubah-ubah harokat akhirnya atau mu'rab, kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna serupa atau homonim, padanan kata-kata Al-Quran atau sinonim, isti'arah, penyerupaan atau tasbih. Kemudian persoalan selanjutnya adalah persoalan makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum yang menyangkut makna umum atau am yang tetap dalam keumumannya, makna umum yang dimaksudkan makna khusus, makna umum yang maknanya dikhususkan sunnah, nas, makna lahir, makna global atau mujmal, makna yang diperinci atau mufassal, makna yang ditunjukkan oleh konteks pembicaraan atau mantuk, makna yang dipahami dari konteks pembicaraan atau mafhum, nas yang petunjuknya tidak melahirkan keraguan atau muhkam, nas yang muskil yang ditafsirkan karena kesamaran di dalamnya atau mutasyabih, nas yang maknanya tersembunyi, ayat-ayat yang menghapus atau dihapus nasih mansuh, yang didahulukan muqaddam, yang diakhirkan atau muakhar. Kemudian yang terakhir persoalan makna Al-Quran. Persoalan ini berkaitan dengan kata-kata Al-Quran yang menyangkut berpisah atau fasal, bersambung wasal, uraian singkat, i'jaz, uraian panjang, itnab, uraian seimbang, musawah, dan pendek atau qasar. Sedangkan cabang-cabang pokok ulumul Quran antara lain ilmu mawatin an-nuzul, yakni ilmu yang menerangkan tempat-tempat turunnya ayat. Ilmu tawarih an-nuzul, ilmu yang menerangkan dan menjelaskan masa turunnya ayat dan tertib turunnya. Ilmu asbabun nuzul, ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat. Ilmu qiraat, ilmu yang menerangkan tentang macam-macam bacaan Al-Quran, mana yang sahih dan tidak sahih. Ilmu tajwid, ilmu tentang cara membaca Al-Quran, tempat memulai dan pemberhentiannya. Ilmu gharib Al-Quran, ilmu yang membahas tentang makna kata-kata lafadz yang ganjil atau tidak lazim yang digunakan dalam bahasa sehari-hari. Ilmu i'rab Al-Quran, ilmu yang membahas tentang kedudukan suatu lafal dalam kalimat dan begitu pula tentang harokatnya. Ilmu wujuhun nazair, ilmu yang membahas tentang lafal-lafal dalam Al-Quran yang memiliki banyak arti dan menerangkan makna yang dimaksud pada suatu tempat. Ilmu ma'rifah al-muhkam wal mutasyabih, ilmu yang membahas tentang ayat-ayat yang dipandang muhkam dan ayat-ayat yang dianggap mutasyabih. Selanjutnya ilmu nasih wa mansuh, yaitu ilmu yang menerangkan tentang ayat-ayat yang dianggap mansuh oleh sebagian ulama. Ilmu badi'il Quran, ilmu yang membahas tentang keindahan susunan ayat-ayat Al-Quran, menerangkan aspek sastra Al-Quran dan ketinggian balaghahnya. Ilmu ijazul Quran, ilmu yang secara khusus membahas tentang segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Ilmu tanasuh Al-Quran, tanasuh ayatil Quran, ilmu yang membahas tentang kesesuaian suatu ayat dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Ilmu aqsamul Quran, ilmu yang membahas tentang arti dan tujuan sumpah Allah dalam Al-Quran. Ilmu amsalul Quran,
ilmu yang membahas tentang perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran. Ilmu Jidal Al-Quran, ilmu yang membahas tentang bentuk-bentuk perdebatan yang dikemukakan dalam Al-Quran. Misalkan perdebatan ditujukan untuk segenap kaum musyrikin dan sebagainya. Yang terakhir ilmu adab tilawah Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas segala aturan yang dipakai dan dilaksanakan dalam membaca Al-Quran. Ulumul Quran sebagai ilmu yang memiliki korelasi positif dengan Al-Quran ini memiliki urgensi yang sangat penting untuk mempelajarinya. Di antaranya adalah untuk memahami kandungan di dalam Al-Quran tersebut. Terus yang kedua, mengetahui cara dan gaya serta metode yang digunakan oleh para mufassir dalam menafsirkan Al-Quran, yang disertai dengan penjelasan tentang tokoh-tokoh ahli tafsir dan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Yang terakhir, untuk mengetahui persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran. Oleh karena itu, dengan mempelajari ulumul Quran ini, seseorang diharapkan dapat memahami, dapat menafsirkan dan menerjemahkan Al-Quran, serta mempertahankan kesucian dan kebenaran dari Al-Quran tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang studi Quran atau ulumul Quran, maka kita wajib mengetahui tentang ulumul hadis. Ulumul hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dasar untuk mengetahui keadaan suatu sanad atau matan. Yang disebut sanad adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang disebut dengan matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tujuan dari mempelajari ilmu hadis secara rinci antara lain, yang pertama, mengetahui istilah-istilah yang disepakati oleh para ulama dalam menilai, menyaring, dan mengklasifikasikan kualitas sanad dan matan hadis yang dapat diterima, mana yang bisa disebut hadis, mana yang bukan. Terus yang kedua, untuk mengetahui kaidah-kaidah yang dipakai oleh para ulama, sehingga kita dapat menyimpulkan mana hadis yang diterima, mana hadis yang ditolak. Yang ketiga, untuk mengetahui usaha-usaha dan jerih payah yang ditempuh oleh para ulama dalam menerima, menyampaikan periwayatan hadis, kemudian menghimpun dan mengkodifikasikannya ke dalam berbagai kitab hadis. Terus yang terakhir, mengenal tokoh ilmu hadis baik yang riwayah maupun diroyah yang mempunyai peran penting dalam pengembangan pemeliharaan hadis sebagai sumber syariat. Sedangkan hadis menurut cakupannya ini ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah ini adalah ilmu hadis berupa periwayatan atau ilmu hadis yang membahas tentang ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Nabi, periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafal-lafalnya. Objeknya adalah bagaimana cara menerima dan menyampaikannya kepada orang lain. Nah, sedangkan kegunaannya adalah untuk menghindari adanya penukilan hadis yang tidak berasal dari sumbernya atau tidak berasal dari Nabi Muhammad. Selanjutnya, ilmu hadis diroyah. Ini untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya. Objek kajiannya ini adalah keadaan para perawinya. Keadaan mereka ini menyangkut akhlak, tabiat, hafalan, serta ketersambungan atau keterputusan dari sanadnya. Kegunaan dalam mempelajari ilmu hadis riwayah ini antara lain untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dari masa ke masa. Terus yang kedua, untuk mengetahui tokoh-tokoh dan usaha-usaha yang dilakukan dalam mengumpulkan dan meriwayatkan hadis. Kemudian yang ketiga, untuk mengklasifikasikan hadis lebih lanjut. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui kualitas hadis itu sendiri. Itu saja mungkin dapat saya sampaikan.
Bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Aku lakum syukran kasiron ala ihtimamikum wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.